sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Senang rasanya bisa kembali menjadi teman Anda di layar kaca. Saat ini, Go Healthy sudah siap untuk melayani Anda bersama saya, Choky Sitohang. Anda akan mendapatkan cara tepat hidup sehat. Ikuti semua rangkaian wawancara saya dengan narasumber ini ya pemirsa. Kami tersambung lewat daring karena beliau ini ada di Nabire, Papua Tengah. Pak Supadi, apa kabar di sana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat di Nabire. Alhamdulillah, saya senang dengar kabar Bapak sehat. Pak Supadi, Bapak nggak sendirian. Saya juga di studio ditemani oleh 2 orang praktisi kesehatan. Saya kenalin ke Bapak ya. Di sini ada Mbak Rita dan juga ada Mbak Preti. Mau disapa? Silakan. Ya, halo Pak Supadi. Halo Mbak Rita. Ya. Salam sehat Halo. dari Studio 3 Salam. Metro TV. Tadi ada video singkat yang kami sengaja putarkan. Ada komentar nggak Pak? Ya, itu sangat penting karena kesehatan itu sangat mahal, harganya mahal daripada yang lain, maka kami tetap masalah kesehatan kami selalu jaga untuk sekeluarga. Pak Supadi punya cerita mengenai masalah kesehatannya. Bagaimana dia meresponi situasinya ketika dia punya masalah kesehatan. Kami punya rekamannya dan inilah video perkenalan kita dengan Pak Supadi. Supadi, di masa pensiunnya ini, ia merasa bersyukur sudah jauh lebih sehat setelah sebelumnya ia mengidap diabetes selama beberapa tahun. Pengalamannya didiagnosis diabetes memang cukup unik. Ia tidak mengeluhkan gejala apapun seperti cepat lapar dan haus atau sering buang air kecil pada malam hari. Supadi yang saat itu masih bertugas sebagai pejabat setempat di Papua mengusulkan untuk membentuk Posbindo atau Pos Binaan Terpadu yang bertujuan untuk memonitoring kesehatan warganya. Ia pun sebagai orang pertama yang melakukan cek kesehatan di sana dan betapa kagetnya Supadi ketika mengetahui kadar gula darahnya sudah sangat tinggi. Sejak itu, Supadi menjadi semakin waspada terhadap diabetes. Secara perlahan ia memperbaiki pola makannya sehari-hari dan mengikuti saran dokter. Dan untuk membantu mengendalikan diabetesnya, Supadi juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini, kesehatannya sudah jauh membaik. Ia pun bisa menikmati masa pensiunnya dengan bahagia. Semangat ya Pak Supadi. Apapun yang Bapak kerjakan hari ini, meskipun sudah di luar dari birokrasi pemerintahan setempat, tetapi saya yakin pengalaman Bapak lah yang membentuk Bapak jadi pribadi yang kuat. Nanti saya pengen tahu ya Pak, ketika lagi tinggi-tingginya gula darah tuh apa yang Bapak alami sebagai kendala, bagaimana Bapak meresponi itu juga. Tapi sebelum ke sana Pak,
saya ingin ajak Bapak bermain benar atau salah. Ini ada pernyataan yang bilang begini, proses penuaan dapat meningkatkan gula darah. Menurut Bapak pernyataan ini benar atau salah? Benar. Kami alami waktu saya umur di bawah 60 tahun, gula darah saya normal-normal saja. Jadi setelah tua ini saya merasakan, saya konsultasi ke dokter, memang dokter kan pengaruh usia juga bisa meningkatkan gula darah gitu. Tapi apakah tepat memang pilihan jawaban dari Pak Supadi ini? Kita tanya ke Mbak Preti. Iya, jawabannya sudah tepat karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Betul sekali, proses penuaan dapat meningkatkan kadar gula darah. Apabila tidak diintervensi, maka nantinya dapat berakibat terjadinya diabetes. Nah, sebenarnya kita perlu pahami dulu apa sih yang terjadi ketika seseorang mengalami proses penuaan. Yang pertama adalah menyusutnya ukuran otot. Padahal otot memegang dua peranan penting dalam mengendalikan gula darah. Yang pertama adalah bersifat sebagai gudang. Gudang untuk menyimpan cadangan gula. Lalu yang kedua adalah otot bersifat sebagai dapur. Tugasnya adalah memasak gula, diubah menjadi energi. Kalau ukuran ototnya mengecil, apa yang terjadi? Dari cadangannya gak bisa disimpan banyak-banyak, gudangnya mengecil, kompor untuk membakar juga mengalami penurunan fungsi, akhirnya gulanya cenderung nggak bisa masuk ke otot, tapi numpuk di dalam pembuluh darah. Proses penuaan dapat mengakibatkan penurunan fungsi organ pankreas. Organ pankreas memiliki salah satu tugas utama, yaitu menghasilkan hormon insulin. Sekarang kalau misalnya secara kuantitas mengalami penurunan jumlah hormon insulin, maka gula ini mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam sel tubuh untuk dibakar. Ujung-ujungnya numpuk lagi di dalam pembuluh darah. Ketika terjadi penuaan, sel-sel tubuh kita ini menjadi cuek, menjadi abai terhadap kehadiran hormon insulin. Ada hormon insulinnya, tapi bingung mau ngapain sel-sel tubuhnya. Hal tersebutlah yang kita sebut dengan resistensi insulin. Artinya sel tubuh kebal terhadap hormon insulin. Lama-kelamaan ketiganya nih kalau terjadi secara bersamaan otomatis meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Pernyataan yang bilang bahwa proses penuaan dapat meningkatkan gula darah adalah pernyataan yang benar. Kita kembali ke Pak Supadi sekarang. Kita mau dengar satu kisah inspiratif nih dari Bapak. Selain mengubah pola hidup, Bapak juga langsung menggunakan teknologi laser. Kenapa Pak? Bapak memilih pakai teknologi laser? Karena saya sudah beberapa tahun dengan istri juga sama, yaitu diabetes. Tahun 2021 kami berusaha untuk mendapatkan teknologi laser tadi. Bersyukur saya setelah pakai 1 hari 2 kali, yaitu pagi dengan malam, dengan istri juga bergantian. Pola tidur saya istilahnya lebih gampang tidur setelah memakai teknologi laser. Saya merasa happy dan saya sehat. Rasanya nggak ada keluhan apa-apa sampai saat ini. Memang dulu sebelum pakai laser itu Pak, ada gangguan tidur ya? Sebelum pakai teknologi laser, susah tidur. Kadang-kadang ini bagaimana? Nggak bisa, paling kalau nggak bisa tidur, maunya makan. Kadar gula yang sempat tinggi itu sampai angka berapa? Itu sampai 350 bahkan 400 lebih waktu periksa di Posvindo. Setelah Bapak gunakan teknologi laser, sekarang berapa kadar gula darahnya? Saya diperiksa tanggal 17 itu 159. Bapak mengecek juga kondisi yang lain Pak? Jadi asam urat saya 5,8. Bagus Pak. Kemudian kolesterol saya 130. Terus tensi saya 120/74. Kita sudah sama-sama mendengarkan hasil yang diperoleh oleh Pak Supadi ya. Jadi luar biasa sekali, ada perbaikan pada indikasi-indikasi metaboliknya atau reaksi kimia pada tubuhnya Pak Supadi. Nah, kalau kita lihat teknologi laser, itu cara pakainya adalah digunakan di pergelangan tangan kiri pemirsa. Di pergelangan tangan kiri ini diletakkan di sini itu masuk ke jalur-jalur akupuntur. Ada PC6 dan PC7 itu bekerja pada perikardium untuk meningkatkan kualitas darah di sekitar perikardium itu tadi. Dan kemudian ada titik HT. Titik HT itu 4, 5, 6, dan 7. Bekerja pada jantung sehingga nanti pompa jantung akan menjadi lebih baik. Kemampuannya dalam mensirkulasi darah juga menjadi lebih baik. Kemudian pemirsa, ada titik akupuntur yang bekerja pada paru-paru yaitu LU7, 8, dan 9. LU itu artinya adalah lungs. Jadi ketika paru-paru itu mendapatkan stimulasi dari laser, maka akan terjadi peningkatan
meningkatkan kapasitas paru-paru dalam menjalankan fungsinya. Fungsi utamanya adalah mengambil oksigen. Nah, kalau kapasitasnya bagus berarti oksigen yang diambil juga menjadi lebih banyak. Dan kemudian sisa pembakaran oksigen itu akan berubah menjadi karbon dioksida yang di dalam tubuh kalau tidak segera dikeluarkan itu akan menjadi radikal bebas, menjadi toksik, menjadi asam darah seseorang. Oleh karena itu, dengan stimulasi ini maka paru-paru memiliki kemampuan mengeluarkan karbon dioksida dengan maksimal. Nah, kalau kita melihat bagaimana tadi Pak Supadi bisa kadar gula darahnya terkontrol, itu disebabkan karena gula di dalam darahnya Pak Supadi berkat stimulasi dari laser, itu akan membuat kemudian gula di pembuluh darah akan dipindahkan ke mitokondria dan mitokondria pun bekerja sangat efektif dalam merubah gula menjadi ATP. ATP adalah molekul pembawa energi yang tinggi pada sel tubuh manusia. Jadi kalau dia dihasilkan tinggi, tidak hanya kadar gula darah yang turun pemirsa, tetapi seseorang pun akan menjadi lebih bertenaga. Dengan demikian, Pak Supadi bisa menjalankan semua aktivitasnya karena telah melakukan perubahan gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser secara teratur. Dan salah satu manfaat utama dalam penggunaan teknologi laser adalah mencegah terjadinya komplikasi. Ketika Anda terdiagnosis atau mengalami diabetes, terjadilah darah kental, di mana aliran darahnya menjadi tidak normal pemirsa. Dia menempel satu dengan yang lainnya, cenderung menggumpal dan nantinya dapat membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Ketika dia nyumbat di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Ketika nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Nyumbatnya di ginjal, maka nanti mengakibatkan penurunan fungsi ginjal. Apa yang dilakukan oleh teknologi laser? Teknologi laser akan menyinari pembuluh darah Anda, nantinya akan membantu menguraikan gumpalan darah dan bermanfaat untuk mencegah, menurunkan resiko terjadinya komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke maupun gagal ginjal. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah dengan keluhan yang sama seperti Pak Supadi mengalami diabetes, ayo segera take action, ambil tindakan Anda sekarang juga gunakan teknologi laser. Teknologi laser yang dari tadi kami bicarakan di sini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir dan bentuknya sederhana. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Nama populernya adalah Dr. Laser atau Accu-Laser. Ini adalah alat kesehatan dari Gogomol. Jadi pemirsa, alat kesehatan ini memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik tersebut sudah dirancang sedemikian rupa begitu canggihnya sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau darah dan pembuluh darahnya pemirsa bagus, maka tentu saja diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat itu akan terkendali. Jadi bagi Anda yang menggunakan Dr. Laser atau Accu-Laser secara rutin, Anda akan mendapatkan manfaat tadi sehingga Anda boleh berharap bahwa Anda akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Dapatkan Dr. Laser Accu-Laser dari Gogomol karena Gogomol juga rutin memberikan banyak pelayanan kesehatan termasuk webinar, konsultasi gizi, kemudian para praktisi kesehatan yang berpengalaman. Anda juga akan didampingi oleh para teknisi berpengalaman dan bersertifikat. Dan juga ketika Anda menelepon kami, ada tim call center yang siap melayani Anda. Pemirsa, ada 3 cara simple untuk Anda bisa mendapatkan Dr. Laser atau Accu-Laser yang asli. Cara yang pertama adalah silakan hubungi nomor yang muncul di layar televisi Anda saat ini. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa datangi langsung showroom Gogomol. Atau yang ketiga, temukan kami di marketplace melalui akun resmi Gogomol Official Store. Jika Anda menerima penawaran lain di luar 3 cara tadi, mohon diabaikan saja. Pemirsa, kami berharap Anda mendapatkan Dr. Laser atau Accu-Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kami masih tersambung dengan Nabire, Papua Tengah. Pak, Bapak itu
punya diabetes, iya, memang sudah pakai laser dan sekarang gula darahnya sudah terkendali. Tapi Bapak masih makan nasi putih nggak sih? Masih konsumsi, tapi saya batasi, saya dinginkan dulu. Kalau nggak makan nasi, saya angkat berat itu, istilah angkat-angkat sudah low ya badan kalau nggak makan nasi. Tapi apakah tepat ketika Bapak dan teman-teman diabetes itu mendinginkan nasinya dulu sebagai sebuah strategi? Tahukah Anda pemirsa, konsumsi nasi dingin bukanlah cara baik untuk kontrol gula darah. Ada hal yang saya ingin sampaikan supaya kita nggak salah kaprah dalam melakukan cara ini begitu ya. Jadi kenapa hal ini muncul di masyarakat kita? Dasar pemikirannya adalah ternyata pada nasi yang didinginkan ditemukan pati resisten. Jadi kalau pati resisten itu adalah semacam karbohidrat juga, tetapi tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Tentu saja kalau nggak bisa dicerna tidak akan menghasilkan gula kan. Dan tidak hanya itu, pati resisten ini ternyata bisa difermentasi oleh mikrobiota. Jadi kalau dia difermentasi dia akan menghasilkan asam lemak rantai pendek. Ternyata pemirsa, asam lemak rantai pendek ini kalau banyak di tubuh kita, dia justru membantu untuk insulin menjadi lebih sensitif. Lalu dia juga bisa membantu mengatur sinyal kenyang dan lapar kita. Jadi kita akan jadi lebih cepat kenyang dan laparnya juga jadi tertunda begitu. Namun ada hal yang mesti dipahami adalah beras itu sesungguhnya dia mengandung bakteri yang berbahaya, yang patogen yang diperoleh dari tanah. Ketika kita masak, dia itu akan menjadi inaktif, bukan mati, inaktif karena dia memiliki spora yang bisa melindungi dirinya. Nah, pemirsa perlu ketahui kalau dia didinginkan dengan suhu yang tidak tepat, terutama suhu 4 derajat sampai 60 derajat, itu adalah suhu di mana bakteri itu akan aktif kembali. Nah, ini bahaya, bisa mengganggu pencernaan. Dan penelitian mengatakan ketika dipindahkan ke nasi dingin ternyata tidak terlalu bermakna untuk membuat kadar gula darah itu terkontrol. Nah, saya kasih tahu pemirsa cara yang bermakna, yang efektif adalah tetap makan nasi putihnya boleh, tapi kurangi jumlahnya dan bisa dikombinasi atau disubstitusi dengan umbi-umbian atau dengan papeda tadi. Karena papeda mengandung pati resisten lebih tinggi. Jadi pemirsa, kesimpulannya adalah kalau ingin kontrol gula darah, reduksi nasi putihnya, substitusi dengan umbi-umbian dan kemudian perbanyak sayur tipe A dan B, dan jangan lupa gunakan teknologi laser karena teknologi laser membantu gula yang berasal dari nasi tadi akan dibawa ke mitokondria dan kemudian diubah menjadi energi sehingga kadar gula darah tetap menjadi terkontrol. Pak, bagaimana dengan intranasal? Lagi pula kan banyak orang cerita ya Pak, bagaimana mereka pakai intranasal itu membawa manfaat khususnya untuk pola berpikir, kemudian ingatan, tidurnya. Bapak pakai nggak? Ya, saya pakai. Jadi bersyukur saya pakai intranasal. Saya sudah umur 62, pola pikir saya juga alhamdulillah masih bisa, masih sehat untuk berpikir. Bahkan hitung angka-angka juga masih siap. Biasa Bapak pakai sama Ibu lasernya itu di saat-saat lagi ngapain aja Pak? Saya setelah sholat subuh pakai ya setengah jam. Kemudian habis maghrib ya pakai ya. Setelah saya pakai kurang lebih 1 jam, gantian istri saya yang pakai kan gitu. Atau istri saya yang duluan, baru saya yang pakai gantian gitu. Kalau kita lihat teknologi laser ini praktis banget ya, Bang Coki ya, bisa dipakai kapan saja. Nah ini pemirsa, kita mau masuk persiapan liburan loh ya, sebentar lagi akhir tahun. Nah mungkin banyak yang akan bepergian. Nah jangan lupa jaga kesehatannya. Kalau kita menggunakan teknologi laser secara rutin, maka dia akan memberikan manfaat untuk kita bisa bertenaga, juga memberikan manfaat untuk kita bisa pemulihan di malam hari. Nah, cara kerjanya adalah mengikuti irama sirkadian tubuh kita. Ketika dipakai pagi hari, maka yang terjadi adalah peningkatan produksi hormon serotonin. Hormon serotonin ini kita sebut adalah hormon produktivitas. Tetapi ketika sore dan malam hari, cahaya tidak ada lagi, lalu kita menggunakan teknologi laser, maka yang distimulasi dalam tubuh kita adalah melatonin. Melatonin ini hormon relaksasi atau kita sebut sebagai hormon tidur. Maka dia akan mudah untuk tidur. Nah, pada saat tidur kita masuk pada tidur dalam, maka yang terjadi adalah recovery tubuh kita. Jadi recovery-nya adalah bisa recovery seluruh organ-organ kita yang sudah digunakan di pagi hari dan kemudian bisa meningkatkan kinerjanya pada keesokan harinya. Jadi pemirsa, untuk bisa mendapatkan liburan yang bersemangat, liburan yang produktif, liburan yang asik gitu ya, jaga kesehatan dari sekarang. Terapkan pola hidup sehat, gunakan teknologi laser secara teratur 2 kali
sehari, pagi, dan sore atau malam. Menyambung penjelasan dari Barita ya, bahwa tidur ini penting sekali dalam membantu mengendalikan kadar gula darah. Iya. Perlu dipahami gula darah kita itu berasal dari dua. Yang pertama, makanan atau minuman yang berkalori, atau yang kedua bisa dibentuk oleh organ hati. Nah, ketika Anda kekurangan tidur, maka organ hati Anda merasa bahwa Anda membutuhkan energi lebih. Akhirnya dia buatlah tuh gula darah banyak-banyak. Gula darahnya menjadi semakin tidak terkendali. Lalu yang kedua, ketika Anda mengalami kekurangan tidur, maka tubuh Anda mengalami kebingungan dalam memproduksi hormon kenyang dan hormon lapar. Yang harusnya hormon kenyang dikeluarkan, malah tidak dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah hormon lapar, membuat Anda mengalami peningkatan nafsu makan. Nah, oleh sebab itu ya perlu dipahami pemirsa, tidur memegang peranan yang penting. Gula darah, tensi, kolesterol, asam urat akan lebih terkendali. Mood juga menjadi lebih stabil. Daya pikir, daya ingat, ditambah lagi keputusan Anda akan menjadi lebih bijak ketika Anda memiliki tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini seperti apa sih? 7 hingga 8 jam pada malam hari dan kualitasnya pun harus bagus. Kapan sih dibilang tidur itu berkualitas? Yang pertama, pas bangun pagi segar. Lalu yang kedua adalah tidak ngorok atau tidak mendengkur. Yang ketiga, tidak terbangun-bangun pada malam hari. Lalu yang keempat adalah tidak ngigo. Nah, oleh sebab itu ya penting untuk pemirsa di rumah ketika mengalami gangguan-gangguan yang berupa gula darah tinggi, tensi tinggi, asam urat tinggi, penting untuk mendapatkan tidur yang baik, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Benar. Penting juga kita menyimak cerita dari Pak Supadi. Kenapa? Karena cerita Pak Supadi ini menarik, banyak sekali yang mau kita bahas. Dan salah satunya adalah cerita beliau tentang penggunaan intranasal. Iya. Satu ekstensi tambahan yang digunakan pada area rongga hidung bisa bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah menuju ke organ otak. Di mana semakin menua, organ otak mengalami penyusutan ukuran. Makanya gak heran kita lihat bahwa orang tua kita, orang-orang yang berusia lanjut itu seringkali mengalami kepikunan. Nah, hal tersebutlah yang ingin kita cegah. Dan dalam penerapan ilmu anti-aging, salah satu yang memegang peranan penting adalah aliran darah. Disinilah tugasnya teknologi laser ketika digunakan pada area rongga hidung, dia akan membantu pembuluh darah di area hidung untuk menghasilkan zat NO. NO yang dihasilkan akan ikut beredar ke seluruh area kepala, salah satunya organ otak, aliran darah menjadi lebih lancar. Fungsi daya pikir akan tertahankan, daya memori juga menjadi lebih baik, tentunya mencegah kepikunan, khususnya untuk orang-orang yang mengalami diabetes dapat berfungsi juga untuk mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk Anda yang mengalami serangan stroke dapat membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah ya, dimanapun Anda berada, ingat bahwa gaya hidup modern tentunya membutuhkan solusi modern. Gunakan teknologi laser dari sekarang. Pemirsa, saya ingin bacakan riwayat kesehatan dari narasumber kami kali ini, yaitu Bapak Supadi yang berada di Nabire, Papua Tengah. Ini dia, usia Pak Supadi per hari ini adalah 62 tahun dengan cerita diabetes sejak usia 56 ketahuannya. Beliau ini sering kesulitan tidur pada malam hari. Setelah menggunakan teknologi laser, kadar gula darahnya terkendali. Demikian juga dengan tekanan darah, kolesterol, dan asam uratnya. Tidurnya juga menjadi lebih mudah dan nyenyak. Pak Supadi, apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat di Papua Tengah nih khususnya Pak? Mereka yang belum pernah dengar tentang teknologi laser. Ajak mereka untuk pakai juga laser Pak, seperti Bapak. Ini saya sampaikan kepada seluruh warga Papua Tengah. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh masyarakat yang mengeluh adanya diabetes maupun yang lain, silahkan gunakan teknologi laser. Untuk itu, tua tidak menjadi tantangan, tapi tetap semangat. Terima kasih ya Pak Supadi. Salam untuk Ibu ya dan keluarga semua. Juga salam untuk masyarakat di Nabire, Papua Tengah. Mbak Rita, terima kasih. Ya, Mbak Preti juga, terima kasih buat pelayanannya hari ini. Pemirsa, habis sudah kami bicarakan dan sudah dikuliti ya, bagaimana Pak Supadi sampai hari ini begitu bersemangat melayani masyarakatnya karena sudah pakai teknologi laser yang disebut dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Pakainya di pergelangan tangan kiri, kemudian nanti ada laser menyinari 2 pembuluh darah utama, karena ada 14 titik sinar terapi yang bekerja bersamaan. 14 titik itu apa aja sih warnanya? Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Masing-masing membawa tugas dan manfaat bagi tubuh. Pemirsa, saya pengen ingatkan, Anda harus pakainya secara rutin 2 kali sehari.
Sekali penggunaan durasinya 15 hingga 60 menit. Maka Anda akan terbantu. Gula darah, kolesterol, tensi, asam urat akan terkendali. Ketika itu terjadi, maka Anda juga akan jauh dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kami ingatkan kembali peran Gogomol sebagai yang memayungi dokter laser ataupun Aculaser. Anda harus cari alat kesehatan ini di Gogomol. Karena Anda juga bisa ikuti banyak kegiatan bermanfaat, mendatangkan kebaikan dan pencerahan, webinar kesehatan, kemudian Anda bisa berkonsultasi dengan para praktisi kesehatan profesional. Dan ketika Anda menelepon ke Gogomol, ada tim call center yang setia mendampingi. Ada garansi juga spare part sampai 1 tahun pemirsa, biaya servis pun digratiskan. Telepon kami segera. Anda bisa fotokan juga layar kacanya, foto nomor telepon resminya nanti dihubungin. Yang kedua adalah lewat toko Gogomol. Anda datang langsung ke showroomnya. Atau yang ketiga pemirsa, ini juga penting, Anda bisa dapatkan di marketplace lewat akun resmi Gogomol Official Store. Pemirsa, Gogomol tidak pernah melakukan penawaran di mall-mall ataupun juga kunjungan langsung ke konsumen. Jadi dengan cara ini dan lewat edukasi di Go Healthy ini, kami ingin Anda mendapatkan dokter laser atau Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Sekali lagi, itu semua dari Gogomol. Atasi segera masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.